Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Para sahabat yang mulia dan insya Allah selalu dirahmati, dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan rahmat, izin, kekuatan, daya upaya dan cinta dari Allah berada di bulan Ramadan. Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, sebelum kita, sebagaimana telah diwajibkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum kita, kepada umat-umat sebelum kita. La'allakum tattaqun, supaya kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini populer, terlebih lagi di bulan Ramadan. Dibacakan oleh para guru, ustadz, kiai-kiai kita. Sejenak kita berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 183 ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, panggilan ini panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan, panggilan keagungan, panggilan pembeda orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Panggilan yang khusus, panggilan yang istimewa tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah panggil dengan panggilan keimanan? Karena hanya orang yang beriman itulah yang mampu, yang pantas, yang sadar dan mengetahui dan menjaga bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh ini, itu hanya orang-orang yang beriman yang mampu. Oleh karena itu Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kita bertanya-tanya, siapa sih orang beriman ini? Kenapa dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Apakah iman ini seperti yang beredar di lisan-lisan kita? Dengan perkataan iman, saya beriman, saya mengaku beriman, dia telah beriman. Apakah ini yang dimaksudkan dalam ayat ini? Kalau kita lihat di surah Al-Baqarah 183 ini, ada Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mitranya, yaitu orang-orang yang beriman. Apa makna iman? Iman itu para ulama kita mengatakan iman, al-iman, ketundukan hati. Hati kita tunduk, lisan kita tulus, kemudian seluruh anggota tubuh kita, fisik kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat kembali perkataan para ulama tentang makna iman yang orang-orang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hatinya patuh dan tunduk kepada kebenaran. Hatinya patuh, tunduk, ikhlas, khusyuk kepada kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan yang dibawa oleh baginda Rasul. Kemudian lisannya tulus dan ikhlas dalam pembenaran. Kemudian seluruh anggota tubuhnya, fisiknya patuh dalam ketaatan. Itulah yang disebut dengan iman, dan orang itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan panggilan keimanan? Karena keimanan inilah syarat yang mutlak dari iman menuju takwa. Karena dengan panggilan keimanan inilah membuktikan bahwasannya iman saja yang ada dalam jiwa dan raga manusia belumlah cukup, belum sempurna sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita karena puasa ini ibadah yang luar biasa, ibadah yang komplit, ibadah yang susah kita laksanakan kesempurnaannya, ibadah batin kita, ibadah yang begitu luar biasa, yang agung, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Allah juga mewajibkan ibadah puasa ini sebagaimana telah diberikan kewajibannya kepada orang-orang yang sebelum kita, sebelum kamu. Untuk apa? Untuk memberi pelipur lara, untuk menenangkan hati umat Islam, untuk memberikan setawar sedingin, untuk memberikan semangat baru. Bahwasanya ibadah puasa ini, wahai orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada kamu diwajibkan, tetapi diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak ada agama kalau tidak melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada nilai agama, tidak ada keberkahan agama kalau tidak dengan melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, ibadah puasa ini menyumbangkan porsi yang besar, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan la'allakum tattaqun ay al-ma'asi, agar kamu menjauhi kemaksiatan, dosa, menjauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang negatif yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang membenarkan Allah, wahai orang-orang yang membenarkan Rasulullah, wahai orang-orang yang amilu bisyara'ihi, yang berbuat, yang beramal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini Allah berikan kepada kamu. Kewajiban ini Allah bebankan di pundak kamu dengan satu tujuan hikmah. Akhirnya agar kamu menjadi orang-orang yang bersih dari dosa, agar kamu menjadi orang-orang yang suci, agar kamu menjadi orang-orang yang diridhoi, yang dicintai, yang dikasihi, yang dirahmati, dan orang-orang yang selalu mendapatkan inayah, riayah, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wallahu a'lam wa ahlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.